Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pemirsa Madu TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling baik dalam satu tahun, di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, taufik, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa istiqamah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mengkaji secara khusus tentang keutamaan hari Arafah dan juga tentang Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Hari ini Yaum Arafah, hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam satu tahun. Hari Jumat adalah hari paling mulia dalam satu minggu. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam satu tahun. Pada hari ini orang-orang yang haji, yang sedang menjalankan ibadah haji, mereka melakukan wukuf di Arafah. Salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah dan harus mengulang pada tahun berikutnya. Dan waktunya sangat sempit, yaitu antara bergesernya matahari atau waktu zuhur di hari Arafah sampai dengan fajar, terbitnya fajar shadiq. Itu waktu dari wukuf di Arafah. Apabila seseorang meninggalkan, orang yang haji meninggalkan wukuf di Arafah, tadi kita katakan hajinya itu tidak sah karena dia adalah rukun dalam haji.
Sehingga pada hari Arafah ini semua orang yang haji itu berada di tanah Arafah. Tidak ada yang boleh meninggalkannya. Pada hari ini hari Arafah, setelah atau di waktu zuhur, mulai waktu zuhur, maka semua termasuk mereka yang sakit itu dihadirkan semuanya di tanah Arafah. Meskipun dihadirkan di dalam kendaraan, misalnya di ambulan atau di ranjang-ranjang tempat mereka sakit, itu mereka dibawa semuanya dari rumah sakit, dibawa ke tanah Arafah. Karena jika tidak, maka nanti hajinya tidak sah dan tahun depan dia harus mengulang lagi ibadah haji yang dilakukan. Nah, sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya bukan berarti bahwa satu-satunya penentu keabsahan haji itu hanya wukuf di Arafah. Bukan artinya haji itu hanya melulu wukuf di Arafah, tidak. Tetapi di antara rukun haji yang paling harus diperhatikan adalah wukuf di Arafah. Kenapa? Karena waktunya hanya itu. Kalau yang lain itu sifatnya waktunya tidak seperti wukuf di Arafah yang telah ditentukan hanya itu, yaitu antara zuhur hari Arafah sampai terbitnya fajar shadiq di tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga dikatakan al-hajju Arafah. Pokoknya jangan sampai di waktu itu tidak wukuf di Arafah, agar hajinya itu sah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Arafah kita disunnahkan untuk berpuasa. Saumu Arafah, puasa hari Arafah. Dan fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, rawahu Muslim. Puasa Arafah itu memiliki keutamaan berupa menghapus dosa-dosa setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Bahwa seluruh dosa kecil yang kita perbuat setahun yang lalu dan yang akan datang, setahun yang akan datang, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita berpuasa pada hari ini, yaitu puasa Arafah. Nah, karena itu kita hari ini berpuasa. Bagi yang belum berniat, masih bisa untuk berniat untuk berpuasa pada hari ini, hari Arafah, selama tadi belum makan. Sebelum kesini belum makan, belum minum. Karena ini puasa sunnah, maka niatnya tidak harus di malam hari. Bisa di pagi hari, yang penting sebelum dia makan atau minum. Kita berniat untuk berpuasa di hari Arafah. Kesempatan emas, kesempatan yang besar bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan dalam 1 tahun yang lalu dan bahkan untuk 1 tahun yang akan datang. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita enggak berpuasa pada hari ini, akan rugi. Kecuali bagi yang ada uzur, yang haid atau yang nifas, tentu saja haram untuk berpuasa. Atau bagi yang sakit, maka ya tidak mengapa, namanya juga sakit. Tetapi ini
ini adalah kesempatan penting bagi kita meraih fadilah yang sangat agung di hari Arafah ini. Hadirin rahimakumullah, di antara keutamaan hari Arafah lagi, bahwa pada hari Arafah ini Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan banyak sekali para hambanya dari api neraka. Artinya dibebaskan fulan, ini nanti nggak akan masuk neraka. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Rawahu Muslim. Tidak ada hari yang Allah membebaskan para hamba lebih banyak dari api neraka sebanyak yang Allah bebaskan pada hari Arafah. Jadi nggak ada hari di mana Allah membebaskan para hambanya dari api neraka yang lebih banyak dari hari Arafah. Artinya hari yang paling banyak Allah membebaskan para hambanya dari api neraka adalah di hari Arafah. Ini yang paling banyak. Karena itu juga ini menjadi kesempatan kita agar kita pada hari ini itu termasuk dari sekian banyak orang yang kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Ini penting sekali ini. Karena kita semuanya tahu bahwa neraka azabnya sangat berat. Neraka apinya sangat panas. Kita nggak akan mampu untuk diazab di dalam neraka meski hanya sedetik saja. Hari ini adalah kesempatan yang sangat agung bagi kita untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Caranya bagaimana? Ya, dengan memperbanyak amal ketaatan, dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak memperbanyak amalan-amalan soleh lainnya, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, terutama maksiat lisan hendaknya dijaga pada hari Arafah. Guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man hafidha lisanahu yauma Arafah wa ainahu amma harramallahu takunu lahu darajatan aliyah. Takunu lahu darajatun aliyah. Barang siapa yang menjaga lisannya, tidak mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ghibah berhenti, tidak menggunjing orang lagi, tidak melakukan namimah, tidak mencaci maki orang, tidak melaknat seorang muslim dan sebagainya. Hari ini lisan dijaga dari mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga mata dari memandang perkara yang diharamkan, tidak memandang aurat orang lain, tidak memandang sesuatu yang haram untuk dipandang, untuk dilihat, maka orang tersebut akan mendapatkan darajatun aliyatun, mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Hari ini pada hari Arafah kita menginginkan terbebas dari api neraka dan menginginkan mendapatkan derajat yang tinggi indallah, maka kesempatannya hari ini, yaitu untuk dengan memperbanyak amal. Di antara amal yang bisa kita lakukan puasa hari Arafah.
kita berzikir, mempanjat zikir, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca apalagi tasbih dan kalimah-kalimah thayyibah lainnya, kita berbanyak pada hari ini. Kemudian kita juga mengajarkan ilmu agama kepada orang lain karena pahalanya sangat besar. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita dengan bersedekah, meskipun hanya sedikit, dengan berinfak meskipun hanya 20.000, meskipun hanya 10.000, meskipun hanya 50.000, meskipun hanya 1 sak semen misalnya, 50.000 nggak sampai. Meskipun dengan bersedekah sedikit saja, itu bisa menjadi penyebab seseorang akan dibebaskan dari api neraka pada hari ini. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Jauhilah neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh dari kurma. Nah, ini salah satu penyebab seseorang itu dijauhkan oleh Allah dari api neraka, yaitu sedekah, meskipun hanya sedekah yang dia sedekahnya itu separuh kurma. Ada kurma dibagi 2, yang satu dia makan, yang satu dia sedekahkan kepada orang. Maka itu bisa menjadi penyebab Allah membebaskan dia dari api neraka. Bagaimana jika kita berinfak dengan infak yang lebih dari itu? Karena Allah kita melakukannya, tentu itu akan lebih lagi berpeluang kita untuk dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Bagaimana jika itu kita lakukan di hari Arafah? Lebih lagi, sedekah meski dengan separuh kurma itu bisa menjadi penyebab seseorang dijauhkan dari api neraka. Bagaimana jika sedekah itu dilakukan di hari di mana Allah paling banyak membebaskan orang dari api neraka? Nah, tentu kesempatan untuk terbebas dari api neraka itu jauh lebih besar pada hari ini jika kita mau bersedekah, jika kita mau berinfak, jika kita mau membantu sesama, apalagi untuk kepentingan dakwah Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari hari ini jangan ada yang kita tidak bersedekah. Jangan ada di antara kita yang tidak berinfak, meski hanya sedikit sesuai dengan kemampuan. Bagi yang kaya, duitnya banyak, kalau bisa semuanya disedekahkan, atau namanya untuk membebaskan diri dari api neraka. Bagi yang kaya, separuh hartanya atau banyak dari hartanya gunakan untuk berinfak, untuk pembangunan pondok pesantren, Baitul Iman misalnya, atau untuk yang lain-lain, untuk kepentingan dakwah. Bagi yang miskin, punya uang misalnya cuma 100.000, infak yang 50.000, yang 10.000, yang 20.000. Nggak kuat lagi 5.000, nggak kuat lagi 1.000 misalnya. Gunakan untuk berinfak sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena hadis tadi kan mengatakan walaupun setengah dari kurma. Satu kurma itu berapa harganya? Kan sangat murah. Setengah, bukan 1 kilo. Bukan 1 kilo kurma, bukan setengah kilo kurma. 1 buah kurma masih dibagi 2, kemudian disedekahkan. Itu bisa menjadi penyebab seseorang dijauhkan dari api neraka. Artinya meskipun kita sedekah 10.000 kepada orang lain, meskipun kita berinfak hanya misalnya 5.000 rupiah, itu dengan lillahi ta'ala tentu saja, karena Allah kita melakukannya,
itu bisa betul-betul akan menjadi penyebab kita terbebas dari api neraka. Itu berlaku umum. Bagaimana jika sekarang kita lakukan di hari Arafah, di mana tadi disebutkan di dalam hadis, di hari ini hari yang dimana paling banyak Allah membebaskan para hambanya dari api neraka. Maka kesempatannya kan double ini. Kesempatannya double. Pertama kita menginginkan kebebasan dari api neraka dengan sedekah. Yang kedua dengan kemuliaan hari Arafah. Hadirin rahimakumullah. Maka diusahakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak memaksakan diri, tetapi sesuai dengan kemampuan, dan kita harus melakukannya dipastikan ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga pada hari ini setan itu terlihat terhina. Mereka ternista, terrendahkan, terhina sehina-hinanya pada hari Arafah ini. Kenapa? Karena misi setan, misi iblis ini kan mencari teman mereka untuk nanti di neraka. Misi iblis dan pengikutnya, syayatin, para setan-setan itu adalah bagaimana mempengaruhi manusia agar kafir, agar bermaksiat sebanyak-banyaknya, sehingga nanti bisa bersama mereka di neraka. Itu misi siapa? Iblis, misi syaitan. Nah, hari ini orang pada dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Maka di sini iblis terlihat terhina, terlihat mereka terusir, ternista, terrendahkan serendah-rendahnya pada hari Arafah. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ru'iya syaitanu yauman huwa fihi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadhu minhu fi yaumi Arafah." Rawahul Imam Malik. Tidaklah setan itu terlihat terhina, terlihat lebih terusir, lebih ternista, dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Itu iblis. Kenapa? Allah membebaskan yang mereka harapkan orang-orang ini yang banyak dosanya ini menjadi teman dia di neraka. Diharapkan mereka bisa di neraka, ternyata Allah bebaskan mereka di hari Arafah ini karena sedekah, karena amal soleh, karena zikir, karena doa yang mereka panjatkan di hari Arafah. Nah, karena itu jangan biarkan kesempatan hari ini berlalu begitu saja tanpa amal soleh. Nah, yang paling kita perhatikan di sini selain sedekah adalah kita memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir dan doa. Ini yang paling harus kita perhatikan pada hari ini. Selain sedekah, dan juga menjaga lisan, menjaga mata dari maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalud du'ai du'a'u yaumi Arafah." Doa yang paling utama itu adalah doa pada hari Arafah. Kalau orang-orang yang haji mereka sedang wukuf, maka mereka berada di tanah Arafah, mereka berdoa kepada Allah, memperbanyak. Sepanjang mereka di sana terus berzikir dan berdoa, memperbanyak doa, memperbanyak zikir di tanah Arafah. Ada yang berada di Jabal Rahmah. Kemudian yang lebih utama, mereka berada di tempat wukufnya Nabi, yaitu di bebatuan besar yang ada di sekitar gunung Jabal Rahmah. Itu yang
paling utama. Kalau kaum perempuan ada di bawah. Meskipun banyak orang yang naik, yang ada di sana ada semacam tugu di atas gunung itu. Tetapi sebenarnya yang lebih utama bukan yang di atas, justru yang di batu-batu besar, karena itu adalah tempat wukufnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum laki-laki. Kaum perempuan agar tidak berdesakan dengan kaum laki-laki, mereka ada di bawah. Nah, yang penting mereka berada di tanah Arafah untuk wukuf di sana. Wukuf artinya sekedar mereka ada di sana. Nah, mereka sekedar ada di sana meskipun sakit, meskipun ada di atas kendaraan, nggak masalah. Pada hari itu seperti yang tadi sudah kita sebutkan waktunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa di hari Arafah dekat dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tidak berdoa pada hari Arafah ini. Ini juga kesempatan. Tentu kita semuanya punya hajat, baik hajat ukhrawiyah maupun dunyawiyah. Kita memiliki hajat akhirat tentu saja, yaitu kita mati husnul khatimah. Kita menginginkan itu. Maka berdoa kepada Allah, minta husnul khatimah. Kita meminta dibebaskan dari api neraka. Kita meminta ampunan dari Allah. Kita meminta dimasukkan ke dalam surga. Kita meminta derajat yang tinggi indallah. Itu adalah hajat-hajat ukhrawiyah yang semestinya kita panjatkan di hari Arafah ini. Kemudian kita juga punya hajat-hajat dunyawiyah. Ada yang menginginkan rezeki yang banyak dan berkah. Ada yang menginginkan hutang-hutangnya segera terlunasi, yang banyak hutang. Ada yang sakit-sakitan, yang dia ingin sembuh dari sakitnya. Maka doanya pada hari ini sangat penting untuk dilakukan. Ada yang misalnya keluarganya kurang baik, anaknya kurang baik, dia menginginkan anak yang soleh, solehah, dia ingin suaminya itu menjadi suami yang soleh, istrinya menjadi istri yang solehah. Bisa didoakan pada hari Arafah ini, hari yang mulia, yang kita dikatakan dalam hadis tadi, afdhalud du'a, du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling utama adalah doa yang dilakukan pada hari Arafah. Lanjutan hadis, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan ucapan yang paling utama yang aku ucapkan, yakni Nabi ucapkan, dan nabi-nabi sebelumku, sebelum Nabi Muhammad ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan itu ucapan semua nabi, ucapan seluruh para nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang menunjukkan bahwa seluruh para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya agamanya Islam. Semuanya meyakini tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Itu semua agama para nabi adalah Islam. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Semuanya menyerukan kepada umat manusia agar mengatakan la ilaha illallah, tidak beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti insya Allah kita akan kita akan berdoa di akhir ini, kita akan tutup dengan doa insya Allah, zikir dan juga doa. Kita zikir dulu, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan silahkan nanti sepanjang hari ini kita isi dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti
nanti malam juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Nanti malam, malam Idul Adha. Malam Idul Adha adalah salah satu dari 5 malam yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab bahwa malam Idul Adha adalah malam mustajab untuk doa. Beliau mengatakan dalam kitab balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi 5 layalin. Telah sampai kepadaku bahwasanya dikatakan sesungguhnya doa itu dikabulkan dalam 5 malam. Fi lailatil Jumu'ah, di malam Jumat. Nanti malam Jumat juga, malam Idul Adha juga. Pertama fi lailatil Jumu'ah, di malam Jumat, doa mustajab. Yang kedua walailatil Adha, dan pada malam Adha. Nanti malam Lailatul Jumu'ah, nanti malam juga Lailatul Adha. Ada double di sini. Nah, maka sepanjang hari ini perbanyaklah doa. Yang ketiga walailatil fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat wa awwali lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Dan yang kelima walailatin nisfi min Sya'ban. Lailatul nisfi min Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu juga malam yang mustajab untuk doa. Jadi malam ini betul-betul malam yang spesial bagi umat Islam, malam Jumat, malam Idul Adha. Kesempatan kita untuk memperbanyak doa karena ini malam yang mustajab. Silakan, setiap kita pasti memiliki hajat-hajat yang berbeda-beda. Hajat akhirat semuanya sama. Meminta ampunan dari Allah, meminta husnul khatimah, meminta terhindar dari api neraka, meminta dimasukkan ke dalam surga. Ini semuanya sama. Minta masuk surga tanpa azab. Itu keinginan, saya kira semuanya sama. Tapi untuk duniawi beda-beda. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang sakit pasti menginginkan kesembuhan. Yang miskin pengen kaya. Yang miskin pengen kaya. Yang belum dapat jodoh, belum dapat suami, atau belum dapat istri, padahal sudah waktunya, dia pengen itu, sehingga bisa dia berdoa hari ini. Yang belum punya anak, sudah lama belum punya anak, tentu dia akan berdoa meminta untuk diberikan anugerah anak. Yang banyak hutangnya, tentu hari ini tidak dilewatkan kesempatan untuk meminta kepada Allah agar Allah melunaskan semua hutangnya. Karena jika Allah yang berkehendak untuk melunasinya, gampang sekali. Tidak mudah, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam takbiran besok kita Idul Adha, kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian umat Islam disyariatkan untuk menyembelih binatang kurban. Mulai dari saat waktu pelaksanaan sholat Idul Adha, setelah itu sampai nanti akhir pada hari tasyrik. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Ayyamut tasyrik 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Berarti kalau hari ini Idul Adha Jumat, maka Sabtu, Ahad dan Senin. Senin sampai Senin sore itu masih kita disyariatkan untuk menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban hukumnya sunnah muakkadah.
hukumnya sunnah muakkadah tentu saja bagi mereka yang muslim, baligh, berakal, dan juga dia mampu untuk melaksanakan penyembelihan binatang kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rincian tentang sunnah muakkadah ini yang penting untuk kita perhatikan agar kita semuanya memahami dan nanti kita berusaha untuk bisa kurban jika mampu. Bahwa sunnah muakkadah itu ada kalanya sunnah muakkadah alal kifayah, ada kalanya sunnah muakkadah alal ain atau ainiyah dalam satu keluarga. Nah, bagaimana rinciannya? Apabila dalam sebuah keluarga itu terdiri dari lebih dari satu orang. Dalam satu keluarga, misalnya, dia lebih dari satu orang. Ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua misalnya. Atau pokoknya dua orang saja, ada suami, ada istri, dua saja. Atau ada anak-anak juga, atau ada orang tua juga. Dalam satu keluarga yang penting lebih dari satu orang, maka hukum berkorban itu sunnah muakkadah alal kifayah. Bagaimana artinya? Artinya jika ada salah satu dari anggota keluarga yang menyembelih binatang kurban, maka kesunahan ini sudah gugur dari semua anggota keluarga. Kemakruhan itu sudah hilang dari seluruh anggota keluarga. Paham? Ini maksudnya. Misalnya tahun ini ada sebuah keluarga. Ada sebuah keluarga. Di malam takbiran, di malam Idul Adha, dia lihat kondisi dia. Untuk makan besok dan malamnya sudah cukup. Untuk pakaian dan tempat tinggal sudah cukup. Kemudian ada lebihan harta yang cukup untuk berkorban. Maka berarti keluarga ini dikatakan keluarga ini mampu untuk berkorban. Jika kemudian, sekarang ini kita berkorban, kita atasnamakan bapak kita misalnya. Atau ada bapaknya satu, di atas namakan satu orang. Udah berkorban satu kambing, satu ekor kambing. Maka seluruh anggota keluarga itu hukum sunnah sudah gugur, kemudian mereka tidak kena hukum makruh. Ini namanya sunnah muakkadah alal kifayah. Tapi apabila misalnya seluruh anggota keluarga itu nggak ada yang berkorban, satu pun nggak ada, padahal mampu. Kalau nggak mampu ya beda. Padahal mampu berkorban, tapi nggak ada satu pun yang berkorban dalam satu keluarga itu. Maka semua anggota keluarga kena hukum makruh. Tapi nggak dosa, namanya makruh, dia tidak dosa. Hanya saja dia kena hukum makruh seluruhnya. Ini namanya sunnah muakkadah alal kifayah dalam keluarga. Dalam keluarga. Dan hukum ini adalah setiap tahun. Setiap tahun. Bukan sekali seumur hidup seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Karena ada sebagian orang, Mbah, panjenengan kok nggak kurban hari ini padahal duitnya banyak. Jawabannya, saya sudah, aku wes ini sih. Kapan, Mbah? Tahun 2000. Tahun 2000 dulu, masih diingat tahun 2000, dia sudah berkorban. Jadi seakan-akan dia pahami kalau sudah berkorban satu kali, maka sudah cukup. Sudah cukup untuk seumur hidup dia. Padahal enggak seperti itu.
hukum sunnah ini berlaku setiap tahun. Jadi setiap tahun malam takbiran dia melihat kemampuan. Dalam keluarga itu melihat kemampuan. Jika mampu, maka sunnah untuk berkorban. Tahun depan mampu lagi, sunnah untuk berkorban. Tahun depan mampu lagi, sunnah berkorban. Makanya di daerah kita sedikit yang korban, karena pada sudah katanya, pada sudah korban. Mbah itu udah. Siapa lagi udah habis ini yang berkorban. Enggak, setiap tahun itu kita sunnah untuk berkorban jika mampu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi jika dalam satu keluarga itu hanya ada satu orang saja, dia hidup sebatang kara, jomblo lagi misalnya sendiri, nggak punya istri, nggak ada orang tua, apalagi anak, istri aja nggak punya. Jadi dia sendirian hidup, tapi dia mampu untuk berkorban, maka di sini hukum dia berkorban sunnah ainiyah. Nah, artinya khusus untuk dia itu bila ain dia sunnah untuk berkorban. Kalau anggota keluarganya banyak, tadi salah satu sudah ada yang korban, maka itu sudah gugur hukum sunnah. Tapi kalau cuma satu orang saja dalam keluarga itu, maka dia sendiri itu yang sunnah untuk berkorban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk seseorang itu dikatakan mampu berkorban itu apabila dia sudah memiliki lebihan harta, lebihan dari kebutuhan dia untuk makan minum hari raya dan malamnya, kemudian pakaiannya, kemudian tempat tinggalnya. Kalau tempat tinggalnya nyewa sudah dia bayar sewanya bulan ini dan seterusnya. Itu kalau dia punya lebihan cukup untuk membeli binatang ternak yang mencukupi untuk dikorbankan, maka berarti hukum sunnah ini sudah kena. Dan perlu kita tahu bahwa binatang kurban yang mencukupi untuk dikorbankan itu jika unta umurnya 5 tahun sempurna minimal. Ini tentu saja kita nggak berkorban unta, karena untanya adanya cuman di kebun binatang atau di taman safari, itu adanya di sana, nggak bisa dibeli juga. Itu kita nggak mungkin berkorban unta kecuali di sana di Timur Tengah. Sapi itu memungkinkan, sapi itu umurnya 2 tahun sempurna minimal. Kambing itu ada 2 jenis. Jika jenisnya itu kambing Jawa atau kambing kacangan atau kambing Jawa yang bulunya tipis, itu yang di sini sering kita lihat kambing itu, maka umurnya 2 tahun sempurna. Kalau kita bilang waktu tahun, maka yang dimaksud tentu saja Qamariyah, bukan April, Mei, Juni, bukan itu, tetapi Qamariyah, bulan Hijriyah, menggunakan kalender Hijriyah. Itu kalau kambing Jawa atau kambing kacang itu umurnya harus 2 tahun sempurna minimal, boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kambingnya itu kambing domba kibas atau domba yang bulunya tebal, biasanya warnanya putih biasanya, maka itu umurnya 1 tahun, sempurna 1 tahun. Sempurna 1 tahun atau belum 1 tahun umurnya, masih 8 bulan misalnya, tetapi gigi depannya sudah tanggal atau sudah poel. Meskipun belum 1 tahun itu boleh. Kalau dalam kambing Jawa nggak ada istilah poel, pokoknya harus 2 tahun. Harus 2 tahun sempurna. Tapi kalau untuk kambing kibas atau domba, maka dia umurnya 1 tahun atau belum 1 tahun tetapi gigi depannya sudah tanggal atau poel. Nah, yang lebih utama berkorban itu ya yang dengan yang lebih besar, yang banyak dagingnya. Tetapi apabila tidak, misalnya juga tidak apa-apa. Misalnya kambingnya kecil, itu tidak apa-apa.
asalkan umurnya sudah memenuhi syarat dan tidak sakit dengan sakit-sakit tertentu yang menjadikan dagingnya itu menjadi masalah. Nah, tidak seperti itu. Maka itu boleh untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Apa maksudnya kita sampaikan itu? Artinya kalau kita ingin berkorban itu kita tidak harus menunggu kita punya uang 50 juta atau 20 juta atau 100 juta seperti yang beli sapi besar 1 ton. Tidak harus seperti itu. Untuk kita bisa berkorban nggak harus punya uang 50 juta untuk beli sapi yang besar atau 100 juta. Tidak harus punya uang 10 juta untuk bisa beli kambing yang agak besar atau sapi agak kecil misalnya. Untuk bisa berkorban kita tidak harus punya uang 5 juta untuk beli kambing yang agak besar. Kita punya uang lebihan 1,5 juta atau 2 juta saja itu sudah bisa. Karena ada kambing sekarang ya, nggak tahu ini lain daerah tentu beda harganya. Kalau di daerah kita ini misalnya kambing kibas harga 1,5 juta ada. Kambing kibas harga 1,5 juta. Makanya malam takbiran kok ada punya lebihan, wah duit saya lebih 2 juta. Nah, saya belikanlah besok kambing kibas harga 1,5 juta untuk berkorban. Dia sudah mendapatkan kesunahan. Dia sudah dikatakan mampu dan dia apabila melakukannya berkorban dengan itu maka sudah gugur hukum sunnah untuk keluarga dia. Nah, ini penting menurut saya penting untuk disampaikan. Nah, karena ada sebagian orang untuk berkorban nunggu duitnya banyak dulu. Kalau nunggu dapat uang 10 juta, orang model kita, kapan kita berkorban? Kapan kita berkorban? Setiap tahun hanya jadi panitia korban aja. Jadi panitia, nggak pernah jadi orang yang berkorban. Kenapa? Karena nunggu dapat duit banyak. Nah, sementara kita begini-begini saja. Nah, maksudnya rezeki kita pada umumnya ya biasa-biasa saja. Cukup begitu saja, tidak berlebih-lebih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya bagaimana kita mendorong kepada kita semuanya ya kita berkorban sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sesuai dengan kemampuan kita agar kita semuanya bisa bisa berkorban. Karena fadilahnya sangat besar. Berkorban ini fadilahnya juga sangat besar. Setiap darah yang menetes, setiap bulu dari binatang yang kita sembelih bisa menjadi penyebab ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Penyebab kebaikan untuk kita. Sesuatu yang luar biasa. Berapa jumlah bulu kambing itu? Ya tidak terhitung oleh kita. Artinya kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar jika bisa berkorban. Meskipun kambingnya kecil, berapa bulunya itu? Banyak juga. Jadi untuk itulah kita biar bisa berkorban sekali-kali dalam seumur hidup. Kalau bisa itu dalam satu keluarga ada. Tentu saja kita ini bicara bagi orang yang mampu. Kalau memang tidak mampu sama sekali, misalnya nggak ada uang lebih yang cukup untuk membeli binatang kurban, ya nggak sunnah bagi dia. Ya dia juga nggak mendapatkan pahala karena memang tidak berkorban, dia juga tidak kena dosa, dia juga tidak kena hukum makruh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini kajian kita dan itu bisa dilakukan sampai akhir hari tasyrik ya. Artinya kalau hari ini misalnya hari besok Idul Adha belum ada uang, tiba-tiba hari Sabtu ada rezeki nomplok
Tiba-tiba ada orang ngantar uang 1 tas misalnya. Ini untuk kamu misalnya. Isinya merah semua. Ini sedekah untuk kamu. Wah, punya ini bisa untuk beli kambing nih. Beli saja hari Sabtu atau hari Ahad atau hari Senin masih ada kesempatan. Nah, jadi tidak melulu pada Idul Adha saja, karena waktu penyembelihan itu sampai akhir dari hari tasyrik. Kalau untuk tahun ini berarti sampai hari Senin nanti. Nah, karena nggak rezeki itu kan datangnya bisa jadi tidak disangka-sangka. Hari apa datangnya juga belum pasti. Kadang kita harapkan hari ini ternyata hari besok. Ternyata kita sangka nanti sore ternyata pagi ini. Kan bisa jadi Allah berkehendak maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca terlebih dahulu kita baca berapa kali nih? 11 kali nah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca 11 kali, kemudian kita berdoa. Kita mulai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina, fi hajatina, fi hajatina lituqadda lana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lil mu'minin wal mu'minat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a
وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي كل الليالي يا أرحم الراحمين. وأن ترزقنا زيارة قبره الشريف وشفاعته يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. اللهم بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبجاه يوم عرفة أن تسهل لنا بناء هذا المعهد وأن تجعل معهدنا معهد بيت الإيمان معهدا مباركا وأن تجعل أساتذته وطلبته من أهل العلم وأهل الخير من العلماء الصالحين المجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. Alhamdulillah, demikian kajian kita pada pagi hari ini, kajian khusus hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.